Selain penampakan si Miss Kay terus naga itu yang paling kamu inget, paling kamu apa ya? Ya paling berkesan paling serem. Ya itu waktu kemah waktu SMA. Waktu kemah SMA. Waktu kemah SMA itu sampai berminggu-minggu kita dihantuin sama hantu. Kita berarti nggak cuma kamu dong? Enggak, kita emang ada tiga temenan. Tiga temenan. Itu emang kebetulan kamu sama dua temenmu. Aku sama kedua temanku. Nah, kedua temanku ini malam kemah itu kesurupan. Tapi kan di tempat kemahnya, lokasi kemahnya itu. Nah, tapi itu anehnya aku nggak kesurupan sendiri, padahal kemana-mana itu bertiga. Pas kondisi mereka kesurupan pun bertiga. Tapi aku yang sendiri yang nggak kesurupan. Nah itu tuh sampai temanku yang satunya dibawa pulang pun langsung hujan turun, deras banget. Auto tuh. Sehari berikutnya kalau nggak salah itu. Tapi ternyata nggak selesai sampai di situ, sampai sekolah pun masih ikut. Jadi setelah mereka kesurupan itu mereka nggak diikutin kemah lagi? Enggak. Dibawa pulang? Satunya dibawa pulang, tapi satunya yang tetap masih di lokasi kemah. Kalau boleh tahu nih lokasi kemahnya di daerah mana? Nggak usah sebut ininya, tapi lokasinya aja di daerah mana? Kaliurang. Nah, pasti di Kaliurang itu banyak banget. Jadi hati-hati nih buat kalian yang suka kemah di Kaliurang. Aku juga ada pengalaman sih tentang malam keakraban. Kalau maba, mahasiswa baru kan biasanya kita ngadain makrab. Itu juga kayak gitu. Tapi besok aku bakal ceritain di next paranormal experience-nya sama teman-temanku yang benar-benar real mengalami hal ini. Jadi biar kalian itu percaya ya, karena ada bukti nyata gitu. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas tentang Miomi aja. Kapan dia ngelihat kayak gitu, terus paling serem apa ya tadi ya, naga pertama kali lihat, Miss Kay itu yang dia bener-bener kayak ngerasain, terus yang kesurupan itu akhirnya gimana? Terus pas satunya pulang, kita nggak tidur di dalam kemahan, kalian disendiriin gitu? Di teras tempat pembina. Nah emang temanku yang satunya tuh nggak pengen tidur di kemahannya itu, karena emang kita tuh salah sebenarnya naliin tenda itu di pohon dan ada yang punya ternyata. Jadi ya, emang kesalahannya kita nggak pakai izin. Harusnya pakai patok, kalian malah ke pohon. Ya biar agak berdiri gitu loh, kan. Biar nilainya bagus ya. Biar tendanya tuh agak lurus gitu. Nah, ini jadi buat teman-teman yang mau kemah gitu, kalian harus benar-benar jaga sikap ya, jaga sikap. Apa-apa kita ke tempat baru, kita harus tetap salam dulu, harus ya ibaratnya permisi lah ya gitu. Jadi jangan sampai hal seperti ini, sampai kesurupan di tempat kemah kayak gitu jangan sampai terjadi lah kalau bisa. Terus gimana Mi? Ya itu yang aku ngerasa aneh sih, kenapa temanku dua-duanya ini tuh sampai kesurupan sedangkan aku nggak kena sama sekali. Tapi aku jadi ke-trigger tuh loh Mbak, kalau mereka kesurupan gitu ntar yang ngerasain sakitnya aku. Jadi kamu kayak ngikutin apa yang mereka rasain gitu. Jadi langsung panas dingin mual gitu doang, tapi nggak sampai yang kesurupan. Jadi sampai tidur di teras pun itu dingin banget ya, tapi gimana caranya aku tetap harus nemenin temen kan, nggak mungkin dia cuman sendirian kan waktu itu juga. Hanya aku temenin di situ. Malah aku kan itu bangun ya, masih gelap gitu rasanya. Terus kok badanku nggak bisa digerakin. Jadi kayak tindihan gitu ya? Tindihan, taunya ya tadi permen. Aku ini apa di atasku, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ini cuma bisa zikir. Tapi terus, untung bisa masih jadinya. Padahal itu kondisi kamu di luar ya, nggak di dalam ruangan ya? Di luar. Dan terus akhirnya tahu aku bisa bergerak tuh tiba-tiba udah terang, udah subuh. Gila ya, aduh. Dan alhamdulillahnya aku belum pernah merasakan tindihan dan nggak mau. Itu nggak enak banget. Gak enak sampai aku kan miring, bukan telentang. Jadi tuh mau geser tuh nggak bisa. Jadi kayak rasanya kayak stroke gitu nggak sih? Kaku semua, dingin tapi kaku banget. Soalnya banyak loh temanku juga yang udah pernah ngerasain tindihan kayak gitu. Mereka cerita kalau mereka tindihan, dan aku tuh belum pernah ngerasain dan nggak mau ngerasain gitu. Jadi tuh sebenarnya aku kepo banget tindihan tuh gimana sih rasanya kayak gitu. Mau bergerak pun nggak bisa-bisanya, cuma ini aja sampai Itu kalau boleh tahu kamu berapa hari sih kemahnya? Berapa hari ya? 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam. Kamu bertahan 3 hari 2 malam? Bertahan. Hebat. Tapi kan nggak selesai di situ. Terus sampai pulang pun kita masih diikutin. Diikutinnya gimana? Kita pulang tiga rumah ya, beda-beda ya.
satu ngeliat langsung WA. Yang satu ngeliat tapi temennya nggak ngeliat, ini langsung kerasa. Ini pasti kamu lagi kenapa kayak gitu. Jadi tuh udah nyambung gitu loh ya, bertiga ini siapa yang kena langsung nyambung. Nah itu sampai di sekolah pun sampai dipanggilin sama orang pintar, karena tuh sampai sekolah itu sampai sekolah juga heboh. Ini kejadiannya mantap ya. Iya, sampai di sekolah tuh sampai kesurupan juga gitu loh. Tapi ternyata emang di situ itu untungnya yang kesurupan cuma 2 orang ya. 2 orang. Jadi enggak Tapi ada. kalau di kemahannya itu 1 orang kena banyak. Berarti udah bisa dibilang itu kesurupan massal ya? Massal. Karena itu Gredek. kesurupan massal. Ya. Jadi itu ya kalau menurutku udah nggak kejadian nggak wajar ya, kan udah massal juga kan. Tapi yang terus diikutin ya kita bertiga ini. Kan memang awalnya mungkin ya yang pertama temanmu itu. Terus Karena baru pertama teman-teman yang temanku, lain. habis itu ada kakak kelas langsung teriak. Kira-kira ada berapa orang tuh yang 7 kalau nggak salah. wah 7. udah lebih dari 1 tuh dasarnya. Dan itu keluar masuk gitu terus. Jadinya itu sebenarnya kemahnya udah nggak tenang ya, kenapa? Udah 7 kita orang. nggak jadi jurit malam juga gitu. 7 orang itu dipulangin nggak? Enggak. Cuman 1 yang parah itu mungkin. Yang Oh, satu temenmu itu. yang paling parah itu sampai separah Karena apa itu sih? dia kalau nggak salah itu dia yang pertama karenanya. Oh, gitu. yang Itu yang pertama. satu regu sama kamu yang sama-sama ngiket di pohon itu. Temanku ya satu kelompok. Terus kalian menyadarinya kesalahan kalian kalau kalian karena mengikat di pohon itu kapan? Ya waktu kesurupan itu. Jadi dia pengen ngelepasin sendiri yang masuk itu. Pokoknya itu harus dilepasin dan Oh, dia jadi masuk itu tuh yang mau masuk ke ngelepasin. badan itu menyampaikan kalau dia nggak mau pohonnya dipakai Ada buat tali, tali. Oh, gitu guys. Biasanya Jadi mau kalian harus hati-hati ya. Jadi kalau di izin tempat paling baru, utama pokoknya. aku juga sering banget kemah mengalami hal-hal seperti itu, tapi menurutku itu hal yang wajar ya, karena Tapi kan- itu pengalamanku pertama kalinya kemah. oh jadinya Gimana? udah Pertama kali kemah kok kayak gini oh gitu. jadi kamu udah trauma ya ibaratnya ya. Udah nggak pengen lagi sih. Nggak pengen kemah lagi. Aku udah ada 7 kali kemah. Heeh. Ada 7 kali kemah itu ya, berulang kali mengalami hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah kita kuat semua. Serem kan? Ada tapi ada asiknya ya Mi ya. Asik ya kayak gitu. Suka dukamu bisa kayak gitu gimana Mi? Suka duka tuh kita jadi bisa was-wasin aku. Jadi Kayak yang jahat-jahat kita bisa tahu. jahat orang atau jahat Semuanya. semuanya jadi tahu. Jadi bisa kita tahu. sebenarnya kayak kita jadi kayak bisa ngelihat auranya orang gitu ya. Jadi Auranya orang. kayak kalau kita udah punya feel, aduh ini bad gitu ya, bad beneran gitu kan. Jadi kita apa ya? Kita tuh bisa ngikutin apa ya perasaannya tuh. Ya, I tahu. Ya gitulah pokoknya. Ya, jadi ya suka dukanya anak seperti ini. Tapi kita nggak seterusnya bisa lihat sih ya Mi ya. Gitu, jadi tergantung gitu. Jadi mungkin segini dulu ceritanya kita ya, nggak usah panjang-panjang, kalian pasti udah merinding. Jadi hati-hati buat kalian yang mau kemah, jangan lupa berdoa dan izin dulu sama yang punya tempat, berdoa lah intinya. Melindungi diri sendiri terutama. Dan jangan ngawur, karena itu tempat baru dan tempat memang alam kan kalau kemah itu ya. Gak Gitu. cuman kalian sendiri. Sebenarnya kita memang hidup berdampingan sama mereka gitu, jadi kalian harus berhati-hati, apalagi ada loh teman-temanku juga yang nggak percaya kalau kita itu hidup berdampingan. Jadi gimana ya, kita titip pesan aja ya kalau kita ada di alam bebas, kayak nggak cuman kemah, mungkin pendaki, terus setiap alam ya, kita kan di alam terbuka itu kita harus hati-hati banget, karena udah banyak loh cerita yang pendaki-pendaki gunung, kayak tadi juga kemah, kayak gitu banyak banget, kayak kakak desa penari tuh. Itu kan juga tempat baru itu, tempat baru dan kejadiannya juga di alam bebas gitu. Jadi kita harus mencintai dunia dan seisinya, harus saling menghargai lah, bertoleransi. Sama-sama hidup lah. Iya. Ya walaupun beda. Ya walaupun Maksudnya beda. tetap ada. Gitu. Ada. Atau mungkin segitu dulu. Dan buat kalian yang belum subscribe, apa Mi? Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa klik like. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya apa aja pengalaman kita, bisa klik komentar di bawah. Dan mungkin kalau kalian request buat kita cerita-cerita lagi tentang hantu-hantu seperti ini, dan kalau kalian suka,
Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum.